saya melihat pasien plastik rekonstruksi itu kalau kita mengambil suatu sampel untuk kita lakukan randomized clinical trial mungkin agak sulit karena memang variasi kasus itu sangat banyak. Rumah Sakit Umum Pusat Profesor Kando, Profesor Dr. Rumbayan Kando. Rumah Sakit Pendidikan Rujukan Nasional, terpercaya masyarakat luas. Kepuasan pasien di atas segala-galanya, keselamatan pasien selalu dijunjung tinggi. Majulah RSUP Kando, Rumah Sakit Pendidikan Nasional. Majulah Rumah Sakit Kando, rumah sakit pilihan masyarakat. Majulah RSUP Kando, Rumah Sakit Pendidikan Nasional. Majulah Rumah Sakit Kando, rumah sakit pilihan masyarakat. Halo, selamat pagi, salam sejahtera, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat kita semua. Kita bertemu kembali dalam podcast IPK RS, Rumah Sakit Umum Pusat Profesor Dr. RD Kando. Dan pada kesempatan ini, kami mendapat kehormatan, mendapat kunjungan dari tim Katamataku Universitas Indonesia. Pasti kita bertanya-tanya apa yang dimaksud dengan tim ini, Katamataku. Barusan mereka melakukan pelayanan kesehatan di Kupang, Minahasa Utara selama kurang lebih 3 hari, tanggal 18 sampai 20. Dan saat ini kita akan berbincang bersama-sama dengan tamu kita yang tentu kita hormati, Dr. Yunia Irawati, spesialis mata konsultan. Adapun beliau merupakan staf pengajar, sekaligus juga sebagai Kepala Divisi Plastic and Reconstructive Surgery Division sejak tahun 2016 di Departemen Ilmu Kesehatan Mata Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Dan selanjutnya beliau juga adalah founder, pendiri dari tim Katamataku, identifikasi tanda-tanda mata, ekstremitas, kulit pada kusta Universitas Indonesia. Beliau juga adalah Presiden Indonesia Society of Plastic and Reconstructive Surgery sejak tahun 2019, Head of Trauma Center, Jakarta Eye Center Hospitals, dan tentu ini yang membanggakan, berkiprah juga sebagai Vice President of Asia Pacific Society of Plastic and Reconstructive Surgery. Ya, ini tentu di level internasional. Ya, baik Dok, selamat datang di ruang podcast kami. Tentu satu kehormatan kami bisa dokter di sini. Baiklah, saat ini kita akan segera masuk pada inti podcast kita pada saat ini, yaitu tentang Katamataku. Nah, kita tanya langsung nih, apa yang dimaksud dengan Katamataku? Silakan dokter. Terima kasih Dr. Victor atas undangan kami di Rumah Sakit Kando dalam acara podcast yang diadakan oleh Rumah Sakit Kando. Jadi untuk perkenalkan saya Dr. Ira mungkin yang biasa dipanggil nama kecil saya ya. Ya, jadi memang kebetulan kami membentuk Katamataku Universitas Indonesia. Katamataku sendiri sebetulnya diambil dari kata-kata yang kita rangkai, kemudian kita buat singkatan supaya memudahkan orang untuk mengingatnya. Katamataku diambil dari identifikasi tanda mata, ekstremitas, dan kulit pada penderita kusta. Jadi kita singkat dengan Katamataku, dan karena kami berasal dari Universitas Indonesia, dalam hal ini kami terdiri dari staf pengajar yang ada di Universitas Indonesia, maka kami menamakan adalah Katamataku Universitas Indonesia. Memang kami mempunyai misi ataupun khususan ya dalam hal ini keminatan ya, kepedulian kami terhadap pasien-pasien kusta. Karena kita tahu bahwa kusta sampai saat ini
Indonesia masih merupakan negara ketiga di dunia terbanyak, ya. Jadi itulah yang masih memprihatinkan di era tahun 2020 Indonesia tetap masih di nomor 3, ya. Jadi kami tahu bahwa masalah di Indonesia tentu banyak, begitu juga masalah kesehatan. Namun kami mengambil kekhususan tentang lepra ini karena merupakan keprihatinan dari kami sendiri, dan kami ingin berpartisipasi dalam hal untuk mengeliminasi kusta di Indonesia, sesuai juga dengan canangan dari Presiden di 2024 ini. Diharapkan Indonesia eliminasi terhadap kusta, karena masih ada 6 provinsi di Indonesia yang masih endemis, di antaranya mungkin Sulawesi Utara. Maka kami kemarin ini mengadakan acara sehat, ya, pengabdian masyarakat pada masyarakat Likupang yang menderita lepra. Jadi kami datang ke Likupang. Ya, jadi seiring penyakit degeneratif yang sudah naik, ya, saya kebetulan di bidang itu, ternyata penyakit-penyakit infeksi, penyakit lama, ya, yang dulu kita pelajari di bangku kedokteran masih cukup banyak, ya. Great imitator, ya, Dok, ya, kusta, ya. Yeah. Baik. Kalau kata mataku sendiri sudah sejak kapan Dok berdiri dan sudah kemana aja jalan? Ya, sebetulnya kami memang baru mulai di 2018. 2018, tahun, ya. Jadi kurang lebih 4 tahun, jalan 4 tahun ke depan. Jadi di awal tahun 2018 itu kami mengadakan acara pertama kali karena kami di Jakarta tentu dan di Depok, ya, karena Universitas Indonesia, maka di daerah Tangerang atau Sitanala dulu memang banyak sekali masih tinggal para OYPMK, rumah khusus, ya, pada waktu dulu rumah sakit khusus kusta, tapi terakhir 1-2 dan ya, rumah sakit umum untuk merubah stigma, ya, dan kemudian melayani pasien-pasien lain juga. Jadi di sana memang sejak lebih dari 20 tahun lalu mungkin banyak penderita kusta tinggal di sana karena memang tanah milik Kemenkes di sana. Betul. Sehingga kami mengadakan pembinaan awal mulanya di Tangerang. Sampai saat ini kami masih membina di sana para OYPMK, walaupun memang kasusnya di sana sudah tidak ada kasus baru, tidak ditemukan kasus baru, tetapi para OYPMK yang kita sebut orang yang pernah menderita kusta ini tentu kita perlu rehabilitasi, dan kemudian yang paling penting adalah wirausaha yang kita lagi bina di sana, mereka meningkatkan berdaya secara ekonomi juga, ya. Betul. Ya, baik. Wah, sudah cukup lama, ya. Ya, kami pertama memang selain di Tangerang, terus kemudian kami juga mengadakan kegiatan pengabdian masyarakat di Kalimantan, yaitu di Singkawang, karena di sana juga ada rumah sakit khusus kusta, pada waktu itu rumah sakit Alverno, ya, dan kami di Pontianak, ya, jadi lebih ke Kalimantan Barat, di Singkawang kami adakan di sana. Setelah itu kemudian pandemi ada, karena pandemi ada maka kami tidak bisa break. Tapi di masa break itu kami merasa tetap kami harus melakukan sesuatu kegiatan. Jadi kami mengadakan pelatihan-pelatihan yang melalui webinar online, ya, untuk dokter-dokter umum, ya, kemudian untuk tenaga kesehatan perawat juga dengan kader. Jadi kita bina mereka bagaimana mendeteksi dini, kemudian bagaimana kita melakukan deteksi dini untuk disabilitas juga. Jadi tidak hanya deteksi dini terhadap penyakit kustanya, tetapi terhadap disabilitasnya yang kemungkinan terjadi pada pasien-pasien kusta. Nah, kemudian kita lihat 2 tahun setelah mereda pandemi dibanding tahun pertama kemarin, kedua mungkin yang kita artinya kami rasa tetap kami harus turun lapangan, karena kalau pengabdian masyarakat kami tidak ada turun ke lapangan, kelihatannya masih kurang, betul, ya. Jadi walaupun kita bina mereka dengan online dan sebagainya, tetap masih ada keterbatasan, betul. Sehingga pada tahun ini kami juga kembali untuk turun lapangan. Di bulan lalu kami
ke Lembata di Nusa Tenggara, Nusa Tenggara Timur. karena memang di sana juga masih salah satu daerah endemis dari provinsi di daerah timur, dan kemudian bulan ini kami melakukan kegiatan di Sulawesi Utara di Minahasa Utara. Berarti muslim Indonesia Timur ya dok ya? Enam provinsi masih endemis adalah di Indonesia Timur, ya. Jadi dari betul dari mungkin dari Minahasa Utara ya, di Sulawesi Utara itu di Minahasa Utara dan Gorontalo provinsinya, terus kemudian tadi Nusa Tenggara Timur, terus kemudian Maluku dan Maluku Utara, terus kemudian Papua dan Papua Barat. Mungkin tahun depan Sulawesi Selatan malah sudah tidak. Ya, Karena Sulawesi kalau Selatan dulu ya, kita betul. baca buku dermatologi dulu ya, zaman mahasiswa. Betul. Jadi ya, tahun terakhir ini, di tahun-tahun terakhir kemarin ini sudah tereliminasi. Jadi mungkin memang berkat kontribusi juga dari kebetulan waktu itu saya melakukan penelitian S3 saya untuk rekonstruksi pada pasien-pasien lepra, dan sebagian pasien-pasiennya kami ambil dari Minahasa Utara. Let's say, di Makassar ya. Makassar ya. So let's say berarti sebenarnya ide untuk kata-kata sedikit banyak karena dokter melakukan penelitian buat disertasi di situ. Iya, betul. Memang pada dasarnya waktu awal saya melihat, karena kan saya kebetulan di plastik rekonstruksi ya, dari kalau melihat background saya, dan saya melihat pasien plastik rekonstruksi itu kalau kita mengambil suatu sampel untuk kita lakukan randomized clinical trial mungkin agak sulit karena memang variasi kasus itu sangat banyak, dan kemudian kalau kita melakukan prospective study tentu juga memakan waktu yang panjang. Karena memang variasi kasus yang banyak. Tetapi begitu saya beberapa kali kan dikonsulkan oleh teman-teman di bagian kulit, itu menimbulkan ide saya bahwa kasus lagophthalmus yang diakibatkan oleh paresis nervus 7 karena penyakit kusta itu cukup banyak, yang cukup tinggi, sehingga timbul ide saya untuk melakukan teknik modifikasi yang saya buat untuk pasien-pasien tersebut, sehingga pasien tersebut bisa dilakukan mungkin dengan dokter oftalmologi umum saja, tidak perlu plastik rekonstruksi sehingga itu yang menimbulkan saya ingin melakukan suatu penelitian yang saya membuat suatu teknik khusus untuk penderita lepra. Jadi dari penelitian ini ketika selesai baru dokter kawan berpikir untuk tetap sustainable, jadi didirikanlah Katamatako ini. Sebetulnya tidak, tadi awal ya? Jadi dari awal saya ingin melakukan suatu penelitian saya, ide itu timbul karena saya merasa kalau saya hanya menyeleksi pasien-pasien lagophthalmus mungkin kan sekitar 20% kasus saja yang mengalami lagophthalmus. Padahal saya melakukan pemeriksaan pada banyak pasien, yang banyak orang. Jadi kalau saya tinggalkan pasien-pasien yang lain, saya tidak tahu kondisinya itu apa yang terjadi pada pasien lain. Betul, sehingga saya berbicara dengan teman-teman saya yang mungkin satu frekuensi ya. Benar, satu frekuensi. Karena kadang-kadang kalau tidak satu frekuensi kita sulit gitu ya. Sehingga betul. Pada waktu saya menyarankan bagaimana kalau kita adakan suatu kegiatan yang bersifat komuniti, kita panggil pasien-pasiennya, kita lihat apa saja kondisi kesehatan yang dia alami, sehingga kita bisa mempunyai suatu data yang memang kami ambil sendiri ya, artinya kita lihat sendiri dan kita kumpulkan apa permasalahannya, kemudian kita tentu pecahkan. Dan itu pun karena saya pada waktu mencari literatur tentang lepra itu sendiri mungkin sangat jarang sekali ya, apalagi kalau di jurnal-jurnal yang terindeks. Kalau kita lihat Scopus ya, itu kita lihat mungkin dari Indonesia hampir kecil sekali, sedikit sekali yang masuk sana. Betul, sehingga karena itu memang yang, susah betul, ya dok ya. Dan itu yang membangkitkan saya harus kita membuat sesuatu. Oh ya, saya perlu emphasize bahwa ini bukan hanya mata ya di Katamatako ya. Jadi di sini juga ada dokter THT ya. Betul. Saya lihat kemarin ya, ada dokter kulit pasti ya, karena memang lepra ini kulit, kemudian rehabilitasi ya, kedokteran fisik dan rehabilitasi. Jadi
satu kerja kolaboratif ya. Dan memang trennya saat ini kita harus lebih banyak berkolaborasi ya. Kita nggak bisa hanya dengan disiplin ilmu kita sendiri. Baik dok. Next, ini yang pasti pemirsa podcast juga pengen tahu. Nanti ke depannya kata mataku mau kemana lagi nih? Sesudah Lembata, Sulawesi Utara. Ya, seperti tadi bahwa Indonesia Timur masih endemis, tentu yang kami ingin lakukan lagi adalah di Maluku dan mungkin Papua. Jadi ini sudah kami persiapkan, mudah-mudahan di tahun depan kami sudah bisa jalan itu harus dengan persiapan dan kolaborasi tadi dengan tenaga medis dan lintas sektor yang terkait, mungkin itu penting, jadi kita akan persiapkan. Itu tidak mudah, tentu mendatangkan pasien yang dari berbagai pulau, tentu yang di sekitarnya karena tidak mereka di daratan seperti di Likupang ini pun, karena mereka di perairan ya, di kepulauan, sehingga kita perlu berkoordinasi di lintas sektor, dinas kesehatan, Pemda, betul. Ya. Beautiful mind sounds alike. Jadi orang-orang dengan seperti yang dokter bilang tadi ya, dengan satu frekuensi untuk kebaikan bersama. Biasanya universe conspires ya dok ya, semesta akan menyatukan itu dan lahirlah ide-ide yang baik dan sesungguhnya negeri ini tidak pernah kurang orang yang baik. Dok, tentu kami sangat berterima kasih dengan kedatangan dokter di sini. Mungkin ini bukan yang pertama ke Manado ya dok ya? Ya. 2011 mungkin waktu pertemuan tahunan dari Perjani ya. Betul, ya, saya datang sebagai pembicara juga, tapi sudah cukup lama ya. Banyak yang berbeda. Selamat datang kembali dan menikmati daerah New York ini. Terima kasih sekali dokter sudah berkunjung ke ruang podcast kami di Rumah Sakit Prof. Kando. Dan ada yang mau ditampilkan yaitu Atlas of Leprosy ya. Ada juga link yang bisa diakses dengan free ya. Kalau misalnya pemirsa podcast ingin mengetahui lebih banyak tentang kata mataku, ya mungkin bisa ditampilkan di sini ya dok ya. Terima kasih. Jadi memang dari kata mataku sendiri kami tidak hanya melakukan pengabdian masyarakat, tapi adalah bentuk luaran-luaran dari kegiatan kami itu juga kami lakukan. Salah satunya kami melakukan pengumpulan pasien, ya, foto-foto pasien. Yang saya rasa ini memang saya buat dalam bahasa Inggris. Sebetulnya ini untuk juga untuk orang-orang untuk memperkenalkan memang di Indonesia itu ada dan kasusnya ada dan kita abadikan dalam bentuk atlas. Jadi memang ini menarik, semua pasien-pasien kami lakukan, kami foto pada waktu itu. Jadi idenya semua pasien saya ambil foto, terus kemudian saya pilih satu-satu kelainan mata yang ada. Kemudian kita beri highlight apa saja kelainan-kelainan pada pasien ini. Itu juga teman-teman kami yang di kulit itu karena yang tergabung dalam kata mataku, mereka juga mengumpulkan kelainan-kelainan kulit apa saja yang ada. Sehingga mungkin dari sini kita semua bisa lebih aware karena tentu kelainan kulit yang ada bisa mungkin superimpose dengan tanda-tanda kelainan kulit yang lain. Sehingga sekarang kita misdiagnose. Hanya namanya inhibitor. Ya, betul ya. Dan kemudian dari teman-teman dari rehabilitasi medis karena kita tahu tadi bahwa ekstremitas kelainan ekstremitas kesehatan itu terjadi. Jadi kita juga buat atlas ini dengan foto-foto pasien-pasien kami yang ada gitu. Jadi ini semua adalah karya kami yang pertama di 2018 gitu ya. Jadi apabila kita ada kemauan tentu itu dalam waktu sekejap ini bisa terrealisir ya. Kita buat ini bukunya cuma 2 bulan. Kalau kita sudah selesaikan kemudian kita ada seperti ini. Banyak juga buku-buku tadi kami katakan bahwa bisa melakukan pelatihan panduan untuk kader karena kami rasa kader juga mereka ujung tombak ya di lapangan. Kadang-kadang tenaga kesehatan sendiri sulit untuk menjamah langsung ke masyarakat. Kayak ada juru TV ya dok, zaman kita di puskesmas dulu, sekarang ada juga juru lepra gitu ya. Jadi kami bikin buku panduan untuk pelatihan kader yang kemarin ini kami juga latih
di era pandemi ini melalui online ya dok ya. Terus kemudian ini juga untuk tenaga kesehatan dan dokter kami juga bikin panduannya ya. Dan ini semua sebetulnya bisa diakses ya, untuk itu yang penting ya, linknya. Iya, linknya di mana dok? Ya jadi nanti memang ada linknya. Nanti kita dari tampilkan kami, ya di ya. podcast ini. Ya. Tenang aja. Dan juga kami memang bersikap juga dengan anti stigma. Betul sekali, karena berhadapan dengan itu ya dok ya, stigma masih ada. Dimana orang kusta itu disisihkan secara sosial ya dok ya. Betul. Dan di situ kami tadi dikatakan bukan hanya kedokteran saja di kata mataku ini, tapi kami juga lintas fakultas. Iya. Jadi kami membagi 3 tematik kesehatan, semua rumpun ilmu kesehatan itu di Universitas Indonesia masuk dalam bagian tersebut, termasuk dari farmasi ya, dari kedokteran gigi ya, kami membuat modifikasi sikat gigi ya, itu kata mataku bersama teman-teman dari vokasi, fakultas vokasi mendesain ya. Kemudian kami juga membuat alat-alat bantu, ortosat, alat bantu tangan dan kaki. Berarti vokasi juga info ya. Selain itu dari rehabilitasi medis mereka juga membuat kaki palsu yang customize ya, protesa ya. Terus kemudian di anti stigma teman-teman kami dari Fakultas Kesehatan Masyarakat, terus kemudian dari FISIP dan dari psikologi ya, mereka bergabung juga dan kita membuat suatu yang bersifat mau mengatasi stigma yang ada, mulai dari yang kami buat dari buku-buku cerita anak. Ya ini nih pemirsa, ada juga di buku-buku cerita anak ya, sehingga menjadi lebih menarik gitu ya, dan lebih bisa nyampe message-nya. Luar biasa, kita tahu ada Tridharma Perguruan Tinggi, pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Dan apa yang Dr. Ira sampaikan barusan betul-betul telah memenuhi ketiga hal ini. Pendidikannya ada, penelitiannya juga jalan, ada register. Saya lihat kemarin ya dari Dr. Ade John, dan yang terakhir juga pengabdian masyarakat. Apalah artinya ilmu yang setinggi-tingginya ya dok ya, kita sebagai think tanker ya di fakultas, tapi kemudian tidak dirasakan oleh masyarakat. Sungguh pagi yang mencerahkan, kita sangat terinspirasi, luar biasa ya Dr. Ira ya, bagaimana ide yang dari 1-2 orang itu bisa menjangkau banyak orang dan benar-benar being such a blessing ya dok ya, satu berkat buat banyak orang. Dan saya kira Kementerian Kesehatan pasti sangat berterima kasih ya, apalagi di Direktorat pengendalian penyakit. Kalau nggak salah dirjennya biro kita dulu ya di sini sekarang ya Dr. Maxi ya, betul. Iya betul. Jadi dari Kemenkes sangat mengapresiasi kami dan kami selalu dianggap suatu mitra yang setiap kegiatan mereka dengan besar mereka libatkan. Itu juga kami masukkan modul untuk deteksi disabilitas pada kusta ini. Kita membuat modul yang kami bekerja sama dengan Kemenkes yang untuk kita selalu sosialisasikan kepada dokter-dokter dan tenaga kesehatan dan kader juga di seluruh Indonesia. Itu harapan kami, karena menurut saya kita Indonesia pasti bisa, harus bisa, tetapi kita harus bersama-sama, karena kalau kita bersama-sama hand in hand. Betul. Oleh karena itu kami kata mataku Universitas Indonesia datang ke Sulawesi Utara ini, dan kami mengajak teman-teman di Universitas Samratulangi untuk bersama-sama kita berkolaborasi bagaimana kita mengatasi permasalahan kita yang ada, karena kami tentu untuk ke Manado terus atau ke daerah Sulawesi jauh 3,5 jam ya. Dan tentu kami harapkan teman-teman di sini akan tertular oleh kegiatan-kegiatan kami, sehingga kita lihat kemarin bahwa dokter-dokter muda ya, para PPDS juga ikut involve ya, mahasiswa juga, dan situ kita menularkan semua bagaimana cara pemeriksaan dan sebagainya. Dan itu saya harapkan bisa menginspirasi semua teman-teman di sini, karena kita harus bisa lepas dari eliminasi. Berarti ini bukan kedatangan yang terakhir ya dok ya. Kita harapkan nanti masih ada lagi kegiatan-kegiatan kata-mata di sini ya. Oke, sungguh satu podcast yang sangat
menginspirasi kita semua, dan tentu kita berdoa supaya tim terutama dari Dr. Iraya terus sehat ya dok ya, supaya bisa terus berkontribusi buat kesehatan dan terutama juga buat para penderita kusta di Indonesia. Terima kasih, selamat pagi. Rumah Sakit Umum Pusat Profesor Kando